Yo, welcome back. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan. Kali ini gue mau bahas prediksi pertandingan Indonesia versus Laos nih yang bakal main di Stadion Manahan Solo. Ya kalau kita lihat ya dari segi komposisi pemain kedua tim baik Indonesia maupun Laos, ini bisa dibilang berimbang ya. Biarpun Laos di pertandingan pertama kalah 4-1 sama Vietnam dan Indonesia menang 1-0 lawan Myanmar, tapi di sisi komposisi skuad karena Indonesia banyak menurunkan skuad timnas U22-nya ya. Jadi menurut gue ini cukup berimbang kekuatan yang biarpun dari segi ranking FIFA cukup jauh ya. Indonesia di atas. Laos tuh jauh banget dibanding sama Indonesia. Tapi di Piala AFF kali ini menurut gue agak berimbang. Dan kalau kita berkaca di pertandingan terakhir kedua, tim Indonesia berpeluang banget nih menang nanti lawan Laos. Karena apa? Laos kita lihat di lawan Vietnam tuh. Iya sih, di babak pertama dia main solid, biarpun ditekan habis-habisan sama Vietnam, tapi pemain bertahannya ini bisa bertahan yang sangat baik. Tapi di babak kedua lihat dong, ketika digempur habis-habisan, akhirnya bobol dulu tuh lini pertahanan Laos. Langsung di babak kedua 4 gol dibobol sama Vietnam. Biarpun di akhir pertandingan Laos bisa bikin gol balasan cuma 1. Nah ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk membongkar lini pertahanan Laos nanti. Apa aja? Gimana caranya? Yang pertama yang jelas, Sintayong main kayak biasanya, main pragmatis di awal boleh, asal nggak langsung main high press di babak pertama untuk ngejar gol 1 atau 2 gol babak pertama. Bisa nggak? Bisa banget. Kita punya pemain sekelas Marcelino Ferdinand, mungkin nanti Rafa Strike di matchday kedua nanti lawan Laos di Manahan Solo ini udah fit, ini bisa ditulis sebagai starting 11. Terus kita juga punya di sisi sayap lagi yang belum tune in menurut gua nih, di sisi striker sayap ada Oki Caraka ataupun dari Arkan Kakak. Ini kalau Arkan Kakak on fire ya nanti lawan Laos, gue optimis banget nih Indonesia, khususnya Arkan Kakak bakal bisa bikin gol ke gawang Laos nanti. Marcelino Ferdinand pun juga begitu. Marcelino Ferdinand dengan kelasnya dia yang udah kemarin terakhir lawan Arab Saudi menjadi pemborong 2 gol Indonesia, nanti lawan Laos kalau dia main jadi starting 11 dan on fire, ini kayak Marcelino Ferdinand bisa jadi man of the match nanti pas lawan Laos nih. Dia bisa jadi pengumpan ataupun malah bisa bikin gol lagi nih nanti pas lawan Laos di Piala AFF. Kalau itu bisa terjadi, aduh, kayak sih Indonesia lawan Laos seenggaknya bisa menang nanti kayak Laos lawan Vietnam nih. Indonesia bisa bikin seenggaknya minimal 2 atau 3 gol ke gawang Laos. Bukannya ngeremehin Laos, bukan. Karena ya kita bicara realistis saja, biarpun Indonesia diisi sama skuad muda, Laos main senior, tapi dari sisi gaya bermain, ini Indonesia masih sedikit di atas Laos. Ditambah lagi kita faktor tuan rumah, biar rumahnya di Manahan Solo, tapi faktor tuan rumah bakal menjadi faktor plus begini sih, begini ya, plus ya, nilai tambah bagi tim tuan rumah nanti nih. Ditambah lagi kita juga lini pertahanan di partai pertama yang banyak orang bilang partai pertama itu partai yang sangat-sangat berat. Ini performa timnas Indonesia biarpun nggak bagus-bagus banget, tapi udah nunjukin kita bisa clean sheet, bisa nggak kebobolan lawan Myanmar. Padahal kita main di kandang orang, di kandang Myanmar. Lapangannya pun mereka bilang, itu lapangannya ya cukup jenaka sekali tuh lapangannya, rumputnya ya kan. Kita knis slide-nya pun kalau bikin gol di lapangan Myanmar kemarin mungkin ngenyerosot, besot. Nah, tapi kita bisa menang dengan kondisi lapangan kayak gitu, main di kandang lawan, terus pemain-pemainnya belum chemistry belum ketemu banget, tapi kita bisa keluar dari tekanan dan endingnya bisa menang 1-0 lewat ya salah satu andalan timnas Indonesia di BST, yaitu long throw in dari Pratama Arhan yang diselesaikan dengan sangat baik sama sang kapten kita Asnawi Mangkualam. Laos, apakah kita bisa bikin gol dari skema long throw in lagi? Bisa banget. Karena Laos ya gue lihat pertahanannya nggak kokoh-kokoh banget kok. Lawan Vietnam ya pun gol pertama doang tuh oke. Tapi di babak kedua kedodoran habis. Ini peluang buat Indonesia nanti buat menang nanti lawan Laos di match day kedua. Kalau menang kita bisa aja nanti terus nempel Vietnam secara ketat nih di puncak klasmen. Yang lain punya pendapat lain tentang analisis pertandingan Indonesia versus Laos? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Thank you banget yang udah nonton konten gue Pundit Abangan dari awal sampai akhir tadi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube gue Irwan Chan. Yang udah subscribe, thank you banget. Ketemu lagi bersama Irwan Chan di konten-konten lainnya. Salam olah bola.